Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amelia dari kelas Indralaya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Risma Anula Udayani MPD dan Ibu Sylvia AR MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Nah, sebelumnya izinkan saya mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul hubungan kejenuhan belajar siswa kelas 12 dengan stres akademik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, selanjutnya ada pun latar belakang atau pendahuluan dari proposal yang telah saya buat, yaitu pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Pendidikan dapat diakses oleh semua orang, dimulai dari yang paling muda hingga yang paling tua. Pendidikan juga sangat penting bagi semua orang yang ingin dicerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri mereka sendiri. Nah, pendidikan merupakan suatu sistem di mana dalam sistem tersebut memiliki banyak hal yang harus dipahami dan dipersiapkan yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain. Nah, tetapi pada sisi lain terkadang siswa juga merasakan kejenuhan dalam belajar yang dimana siswa kerap kali atau berada di sekolah itu selama 9 sampai 10 jam per hari, dan di sekolah pun mereka diberikan tugas, dan ketika tugas tersebut tidak terselesaikan, guru biasanya menyuruh mereka untuk mengerjakannya atau melanjutkan di rumah. Nah, mereka juga ketika di rumah terkadang terdapat tuntutan dalam keluarga mereka, seperti membantu orang tua ataupun mereka ikut les tambahan dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya juga dari kejenuhan belajar ini juga ada stres akademik yang dirasakan oleh siswa, yang dimana karena adanya tuntutan tadi yang membuat siswa kadang merasa sedikit tertekan akan hal-hal yang mengiringi mereka. Nah, dari uraian yang telah saya paparkan tadi, saya di sini tertarik untuk meneliti tentang hubungan kejenuhan belajar siswa kelas 12 dengan stres akademik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kejenuhan belajar dengan stres akademik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kejenuhan belajar dengan stres akademik siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, selanjutnya pada manfaat penelitian, adapun manfaatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling yang berhubungan mengenai hubungan kejenuhan belajar siswa dengan tingkat stres akademik siswa di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, sedangkan manfaat praktisnya yaitu bagi sekolah, ada peneliti di penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi sekolah untuk pemikiran yang positif mengenai adanya hubungan antara kejenuhan belajar dengan stres akademik siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagai informasi untuk mengetahui hubungan antara kejenuhan belajar dan stres akademik siswa. Nah, untuk peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang hubungan kejenuhan belajar dengan stres akademik siswa. Nah, dan juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya pada bagian metodologi penelitian, menurut Nazir, metode merupakan cara untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang relevan. Dan sedangkan Arif Utto menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data
mengumpulkan data penelitian mereka. Nah, untuk variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terikat, di mana variabel bebas atau independen dalam penelitian ini ialah kejuruan belajar yang dilakukan oleh X, dan variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini yang dilakukan yaitu stres akademik yang dilakukan dengan Y. Nah, selanjutnya pada bagian definisi operasional ada dua, yaitu kejenuhan belajar dan stres akademik. Nah, kejenuhan belajar adalah kondisi mental di mana seseorang merasa sangat lelah dan jenuh yang menyebabkan kelesuan dan kurangnya keinginan untuk belajar. Nah, kejenuhan belajar terjadi karena harapan siswa yang selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, adapun aspek-aspek dalam kejenuhan belajar ini seperti ada kelelahan emosional, kelelahan fisik, kelelahan kognitif, dan kelelahan motivasi. Nah, adapun faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar ini yaitu mengalami tekanan karena syarat sekolah yang menuntut hasil yang sempurna. Nah, yang kedua adalah tidak adanya ruang gerak yang cukup, seperti ruang kelas yang terbatas atau ruang kelas yang sempit, yang menyebabkan siswa ini kerap merasa sulit untuk bergerak dan kurang merasa nyaman juga. Nah, selanjutnya adalah tidak mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Yang keempat adalah kurangnya hubungan interpersonal. Yang kelima adalah besarnya harapan orang tua pada anaknya. Dan yang keempat adalah adanya persepsi yang berbeda tentang pencapaian akademik yang individu dapatkan dan dengan individu yang lain. Nah, untuk stres akademik di sini adalah reaksi yang ditimbulkan oleh tubuh karena disebabkan oleh tekanan akademik seperti interaksi guru dan siswa, pengaruh teman sebaya, cara mengatur waktu, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan ketakutan akan kegagalan. Nah, di sini aspek-aspek dari stres akademik ini meliputi tekanan belajar, terus ada beban tugas, yang selanjutnya juga ada pertanyaan tentang nilai, dan yang terakhir adalah ekspektasi pada diri sendiri. Nah, pada bagian sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, dan jenis non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling gitu, atau juga sering disebut dengan sensus, di mana semua populasi dijadikan sebagai sampel. Yang mana di sini saya menggunakan atau meneliti anak kelas 12 di SMA Negeri 1 Indralaya yang berjumlah 4 kelas dengan total jumlah seluruh ada 148 orang. Nah, selanjutnya ada lokasi penelitian. Di sini saya ngasih penelitiannya ada di SMA Negeri 1 Indralaya Utara, di Istirahat Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya, Utara, Kabupaten Agam. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dan di sini pada teknik pengumpulan data saya menggunakan skala Likert. Nah, di sini skala Likert digunakan untuk mengukur variabel kejenuhan belajar dan stres akademik. Dan sebelum membuat instrumen penelitian, tentunya saya juga membuat kisi-kisi terlebih dahulu agar lebih memudahkan proses penelitian saya. Nah, di sini adalah skala Likertnya saya gunakan dilapangkan dengan seperti sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, berikut ini adalah kisi-kisi dari skala kejenuhan belajar yang belum diujikan, yang berjumlah 36 item pernyataan. Selanjutnya, nah pada bagian ini pada slide ini adalah kisi skala stres akademik yang belum juga diujikan, yang berjumlah ada 40 item pernyataan. Nah, selanjutnya pada bagian realitas dan validitas, di sini adalah validitas yang instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus product common, correlation,
Nah, ya, dan reliabilitasnya ini menggunakan rumus koefisien convex outcome. Nah, adapun teknik analisis datanya yaitu untuk mengetahui korelasi antara dua variabel kejenuhan belajar dan kejenuhan belajar siswa kelas 12 dan stres akademik, maka digunakan rumus Rodic-Moore correlation. Nah, adapun pemaparan hasil proposal penelitian saya hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.